dengan bagaimana Pak dampak pelemahan rupiah bagi bisnis angka logistik sejauh ini? Pelemahan rupiah kemarin berdampak terhadap FX loss kita yang meningkat. Jadi itu terhadap anak perusahaan kami itu bottom line itu tergerus banyak gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita saat ini sedang bekerja berusaha mendapatkan pinjaman dari bank lokal untuk kita convert dari US dollar menjadi rupiah. Tentunya ini kalau itu terjadi forex exposure itu akan hilang dan kita harapkan bottom line kita akan jadi lebih baik lagi. Oke, tapi sejauh ini apakah terkait dengan pelemahan mata uang tersebut menambah beban operasional bagi angkar logistik sendiri? Ya, otomatis. Secara pembayaran bunga. Untuk kita menukarkan untuk pendapatan kita dalam rupiah. Untuk kita membayar dalam US dollar kita mesti beli lebih banyak uang rupiah kita keluarkan satu itu. Yang kedua, secara unrealized loss kan ada. Jadi kita punya net income-nya itu akhirnya tergerus. Adanya pelemahan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Saya kan ke Susi. Melihat terkait dengan industri logistik batubara yang cukup menjanjikan di tengah berbagai tantangan ataupun ketidakpastian geopolitik, bagaimana Anda sebetulnya melihat prospek ataupun kondisi industri logistik tanah air? Ya, sebenarnya kan tergantung logistiknya ini di segmen bisnis apa nih Sasa ya. Tapi kan untuk yang sedang kita bicarakan ini kan adalah tentang batubara ya Pak. Kalau kita lihat memang untuk segmen batubara kita ketahui memang batubara dunia kan harganya masih turun ya, masih di level 140 hingga 150. Tapi kalau saya yang tahu untuk dari produksi batubara dalam negeri, Sasa di tahun 2024 itu targetnya itu sekitar 922 juta ton. Dan kalau menurut data Kementerian SDM per 4 Oktober itu, kita sudah mencapai sekitar 84,75% ya Pak Faisal dan juga Sasa. Atau itu sekitar 601,69 juta ton. Jadi menurut saya prospek bisnis batubara dalam negeri masih cukup baik. Kalau dari segi kinerja keuangan, bagaimana Anda melihat kinerja keuangan khususnya tadi ALI? Ya, kalau kita perhatikan nih Ankara itu setelah IPO ya, terutama itu hutangnya turun banyak sekali ya Pak Faisal ya. Memang kalau kita perhatikan Sasa waktu di prospektus IPO-nya itu kan sekitar 75% itu adalah untuk anak usahanya ya Pak, untuk memang pembayaran pokok utang gitu ya. Sebagian besar. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat waktu IPO saya ingat sekali karena waktu itu juga saya membawakan acara di segmen Fundit dan membahas IPO Ali nih Pak. Waktu itu memang kalau saya lihat DER-nya itu masih di 200%-an ya. Sekarang turun. Iya, sekarang turun lumayan banget nih Sasa dan juga Pak Faisal, hanya sekitar 44% saja. Itu satu poinnya karena kan biasanya kalau investor itu kan harus melihat nih hutangnya banyak gak ya gitu. Nah, sekarang debt equity ratio-nya atau modal terhadap hutangnya ini sudah cukup turun drastis ya. Kemudian salah satunya juga kita bisa melihat dari sisi likuiditas. Likuiditasnya juga saya lihat meningkat dari waktu IPO itu saya ingat sekali sekitar 80%-an Sasa, dan sekarang sudah hampir 100% nih di 97% ya Pak ya. Jadi saya lihat memang dari perkembangan setelah IPO kemudian juga labanya kan masih bertumbuh ya di bulan Juni atau per semester 1 ya Pak kalau kita lihat, dan itu memang ada efisiensi beban terutama di beban keuangan. Dan kalau kita lihat kan di kuartal 3 harusnya prospeknya bisa lebih menarik lagi karena kan kita mengingat rupiah itu kan kemarin cukup menguat signifikan ya, harusnya ini bisa mempengaruhi dari keuntungan selisih kurs. Oke, tadi sudah disampaikan oleh equity analis kami Pak terkait dengan bagaimana perbaikan kinerja dari perusahaan Anda. Bagaimana tanggapan Anda dan juga bagaimana Pak upaya-upaya yang dilakukan sehingga bisa mencatatkan kinerja yang bisa dikatakan cukup ciamik perbaikannya? Yang pasti yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita bagaimana mengoptimalkan cycling time kita, ritase, ya. Karena itu kalau kita di bisnis logistik itu dia harus terus muter. Tadi saya bilang tuh 150 nautical miles itu harus bergerak terus. Once they stop, that's cost. Ya, itu satu. Itu kedua, proses loading unloading itu kita mesti sesuai dengan target. Misalnya kita bilang targetnya unloading ini harus 3 jam, 4 jam itu mesti kita capai. Akhirnya apa? Itu mengenai bagaimana operator kita pengurusan pemeliharaan terhadap belt conveyor, kemudian alat kerja kita, heavy equipment itu bisa bekerja dengan baik. Jadi itu yang kita lakukan bagaimana kita mengoptimalkan ritase dan juga loading unloading prosesnya. Oke, di antara dua itu Pak, yang mana sih paling berkontribusi pada cost dari industri logistik batubara sendiri? Tentunya dari sisi ritase. Karena pengoperasian kapal itu ada 3 cost structure yang utama. Yang pertama adalah fuel. Yang kedua adalah crew cost, gaji karyawan gitu ya. Yang ketiga adalah maintenance.
Maintenance ini kita lumayan lebih rendah karena kapal awal kita masih muda, masih baru. Jadi kita punya competitive advantage di sini. Oke, ada berapa kapal Pak sejauh ini yang dimiliki? Saat ini kita memiliki 44 kapal tongkang sungai. Oke. Yang tadi saya sampaikan 13 dalam proses pembangunan. Kita harapkan akhir tahun ini yang paling telat Januari tahun depan kita 13 itu udah terdeliver. Jadi kita akan memiliki 57. Itu kapal tongkangnya. Kapal taks yang narik tongkang itu kita sekarang ada 46. Dan sekarang kita lagi berkontrak dengan 25 unit pembangunan, 10 sedang berproses. Kita terus terang berharap ini 70 ini bisa miliki dalam waktu secepat mungkin gitu. Karena itu dua yang berbarengan kan kerjanya. Gitu. Oke, Susi, bagaimana Anda melihat langkah-langkah yang dilakukan ALII tadi terkait dengan mengoptimalkan dari segi ritase dan juga menambah dari segi jumlah armada kapal? Ya, yang pertama pastinya namanya logistik, pertambahan kapal itu cukup penting ya, Sasa dan Pak Faisal. Ini kan salah satu untuk ekspansi bisnis dan juga untuk membantu pertumbuhan dari perseroan sendiri. Jadi kalau saya melihat dari sisi permintaan batu bara, tadi produksinya itu kan meningkat ya dibandingkan tahun 2023 Sasa. Jadi menurut saya di sini memang masih ada kontribusi yang cukup besar terhadap dari sektor batu bara. Karena mengingat dari Ankara ini kan kalau nggak salah Pak memang segmen batu baranya paling banyak di Kalimantan ya Pak. Ya betul, kita ketahui Sasa bahwa Kalimantan itu memang wilayah tambang batu basa yang cukup besar di tanah air. Salah satunya itu ada di Kalimantan Timur, kemudian juga ada Kalimantan Selatan dan juga Sumatera Selatan. Dan kalau kita ketahui nih ya Sasa dan juga Pak Faisal, yang saya ketahui bahwa memang ALII ini kan memiliki dua pelanggan utama ya Pak yang ada di Kalimantan, yaitu ada PT AD Putra Tan Ranjeng dan juga Guru Putra bersama, yang dimana kontribusinya untuk pendapatan perseroan ini sekitar 80 hingga 90%. Jadi menurut saya dari sisi lokasi tambang besar di Kalimantan ini kontribusinya kan cukup besar, dan mengingat juga produksi batu bara cukup besar. Jadi menurut saya ini adalah kontribusi yang cukup baik sehingga pertumbuhan dari perseroan ini masih cukup baik di sepanjang tahun 2024. Oke, terkait dengan produksi, tentunya target produksi batu bara setiap tahunnya ini kan meningkat cukup signifikan ya Pak, kalau bisa dikatakan. Bagaimana Anda melihat target-target ini dan juga upaya untuk mengambil peluang ini Pak? Seperti saya sampaikan, kita berusaha memenuhi demand daripada pelanggan kami. Tadi sampaikan dua pelanggan utama kami ya. Mereka RKAB-nya tahun depan itu 10 juta sampai 11 juta. Ya. Tadi saya sampaikan target kita tahun depan tuh nggak muluk-muluk, kita bilang 60%-nya lah kita bisa ini. Itu kita lagi dalam proses budgeting ya. Kita ambil di situ karena angka sendiri itu udah hampir 2 kali lipat dibanding kita tahun ini gitu. Tentunya kita berharap itu yang di luar kontrol kita, masalah cuaca. Gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan 150 nautical miles, itu 100 miles itu 102 mil tepatnya itu di anak sungai Mahakam. Yang kalau lagi nggak musim hujan tuh kering, kalau lagi musim hujan tuh bisa banjir. Jadi itu yang tantangan. Jadi di sini memang unik dari bisnis ini ya di sini gitu. Tapi Pak, kalau dalam setahun apakah memang ada musim-musim tertentu yang bisa dikatakan cukup challenging bagi Angka Logistics, atau seperti apa Pak pemetaan dari segi waktu-waktunya? Nah ini ada yang unik, di tahun lalu Januari Maret itu kita air cukup berlimpah tahun lalu ya. Pas tahun ini agak kering itu. Agak banyak kemarin di April, Mei, terus kemudian Juni mulai turun lagi gitu. Karena ini kemarin naik kayak gini. Kita berharap di waktu ini 3 bulan Oktober, November, Desember kita air lumayan tinggi lah gitu. Jadi kita tadi kapasitas kita 2.300 atau yang 1.800 kita bisa maksimalkan. Kita full bawa itu. Otherwise cost kita lebih tinggi jadinya per tonnya. Oke. Tapi selain cuaca Pak, apa saja tantangan yang dihadapi oleh bisnis industri logistik batubara khususnya Ankara? Dari beberapa tantangan disampaikan dalam prospektus, misalnya persaingan usaha gitu ya, terus kemudian dari sisi ketergantungan pada dua pelanggan utama, gitu. Terus kemudian dari sisi harga batubara tadi disampaikan, kemudian harga BBM, relatif yang lain tuh so far atau berupa cukup baik gitu ya. Harga batubara tadi benar ada agak penurunan, tapi dua pelanggan utama kami ini dia GAR-nya itu adalah di GAR 38 dan 40. Yang harganya relatif stabil. Relatif stabil bandingin yang GAR tinggi ya. Iya, lebih tinggi. Oke, tadi Anda katakan ketergantungan pelanggan. Ini ada rencana untuk mungkin meningkatkan atau memperluas cakupan pelanggan lagi atau seperti apa, Pak? Ya dari kita tadi saya sampaikan bagaimana mendiversify kita punya pelanggan atau komoditas. Ya. Tadi saya ketemu dengan calon customer kami untuk pengangkutan bauksit dari Kalimantan ke Sumatera gitu. Itu kita lagi jajakin tapi belum final lah. Selain bauksit, komoditas apa lagi Pak? Nikel yang bisa kita ini lagi, pasir besi,
Oke, Itu jadi tuh memang cukup bervariasi ya Pak? cukup bervariasi dan demand terhadap kapal tongkang itu cukup tinggi. Hari ini kalau kita tuh untuk mau charter kapal tongkang 300 feet itu lumayan susah tuh. Oke, apa Pak yang menyebabkan charter tersebut menjadi sulit? Tadi sabutan batu bara tahun lalu tuh 700 jutaan Iya, ya. 700 Itu jutaan. the peak ya. Tahun Yes, ini the peak. 900, berarti 900. meningkat jauh lebih tinggi. Itu Oke. satu. Nikel, pengangkutan juga dari satu contoh dari Sulawesi misalnya dia punya smelter di Jawa, di Gresik, for example kayak itu kan butuh tongkang juga. Jadi demand-nya cukup besar. Jadi yang prospek, kalau saya boleh bilang, prospek logistik tambang ini masih sangat prospektif dan menjanjikan.